Mewujudkan generasi emas 2045 merupakan impian Indonesia. Diharapkan, pada usianya yang ke-100 tahun, Indonesia dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, yakni sehat, cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Kunci utama dalam mewujudkan mimpi tersebut terletak pada penyiapan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Stunting menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan generasi emas 2045. Permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab BKKBN saja, tetapi memerlukan konvergensi dari berbagai lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta. Inilah mengapa kami melakukan audiensi dan koordinasi membahas program stunting bersama Gubernur Bali, Ketua TPPKK Provinsi Bali dan Wakil Gubernur Bali, serta lintas sektor terkait, untuk menyalurkan aspirasi kegiatan yang dapat menurunkan jumlah stunting di Bali. Sebagaimana kita tahu, stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia tahun 2021 berhasil ditekan menjadi 10,9% dari 27,67% pada tahun 2019. Namun, angka ini sudah lebih rendah dari yang ditetapkan oleh WHO. Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan target optimis menjadi 14% pada tahun 2024, dan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi strategis nasional atau Stranas percepatan penurunan stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Percepatan penurunan stunting memerlukan strategi dan metode baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir. Untuk itu, BKKBN Bali telah meluncurkan program Dahsyat atau Dapur Sehat Anti Stunting pada tanggal 18 April 2022. Tidak sampai di situ, BKKBN juga telah membentuk tim pendamping keluarga atau TPK di setiap desa yang mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Memberikan edukasi pelayanan pre-servis mahasiswa kedokteran merupakan salah satu mencegah stunting, dan dengan mengadakan workshop tentang kita, persiapan atasi stunting merupakan suatu bentuk mengajak masyarakat mulai dari para remaja supaya nantinya dapat mencegah stunting sejak dini. Tidak hanya menciptakan banyak program mencegah atau menurunkan stunting di Bali, namun menganalisa data hasil dari program-program yang sudah dijalankan penting adanya. Oleh karena itu, kami membentuk Satgas Stunting untuk mencatat dengan baik supaya ke depan dapat dianalisa apa yang sudah berjalan dengan efektif atau apa yang perlu adanya terobosan-terobosan baru yang dapat menurunkan angka stunting di Bali. Diperlukan suatu forum diskusi untuk membahas langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mempercepat penurunan stunting di Provinsi Bali. Program Rembuk Stunting yang mengusung tema Menuju Bali Bebas Stunting Pasti Bisa merupakan langkah untuk menemukan solusi bersama dari berbagai sektor untuk menuntaskan stunting di Bali. Mari bebaskan Bali dari stunting bersama BKKBN Bali. Berencana itu keren. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Talk Show Rembuk Stunting live dari studio TVRI Bali. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Ya pemirsa, talk show hari ini tentunya sudah menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai Bali Bebas Stunting Pasti Bisa. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu lagi untuk menunjukkan semangat kita menuju Bali Bebas Stunting.
Berbicara masalah stunting di Indonesia, untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045, maka diperlukan berbagai persiapan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa Indonesia yang berkualitas. Namun ada tantangannya di sini, yakni salah satunya adalah stunting. Stunting adalah kondisi anak di mana mengalami gagal tumbuh dan gagal kembang akibat kekurangan asupan gizi yang cukup lama. Nah, stunting inilah yang salah satunya menjadi ancaman dalam mewujudkan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Dan untuk membahas hal tersebut, kita akan melakukan rembuk stunting ini dan mencoba menemukan masalahnya dan juga memecahkan dan menemukan solusinya. Untuk itu bersama saya di studio TVRI telah hadir narasumber yang akan membahas bersama kita. Yang pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yakni Bapak Dr. Inyoman Gede Anom. Selamat pagi, Bapak. Ya. Yang kedua adalah PIC Forum Rektor Indonesia Provinsi Bali, Bapak Profesor Dr. Pandeputu Janurage, MKes, Doctor of Philosophy, Doctor of Public Health. Selamat pagi, Prof. Pagi, Om Swastiastu. Dan yang akan membantu saya untuk menjadi moderator dalam rembuk stunting kali ini adalah Dr. Bayu Ningrat, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat pagi, Dr. Bayu. Selamat pagi, sehat, Bayu. Oke, Dr. Bayu, kita akan membahas dan berdiskusi juga, Prof, tentang stunting ini. Baik. Namun sebelumnya kita membahas dan berdiskusi dengan narasumber yang sudah hadir, saya ingin berbicara dengan salah satu keluarga atau masyarakat di Bali yang kondisinya anaknya mengalami stunting dan kita ingin mencoba menemukan bagaimana kondisinya saat ini. Saya ingin berbicara dengan Ibu Swastini. Halo Ibu, selamat pagi. Baik, Ibu, saya ingin Ibu berbagi cerita dengan kami bagaimana kondisi keluarga Ibu dan pada saat kehamilan, pada waktu itu bagaimana kondisinya dan saat ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan pola asuh dan juga memberikan pola diet kepada anak Ibu. Silahkan Ibu. Boleh saya bantu? Ya. Kalau pola asuhnya sih normal, ya bisa dibilang ya bagus ya, agak ketat juga. Cuman karena dia kalau makannya itu normal, bisa kadang kalau dibuat sayur kesenangannya dia mau ya, mau bisa sampai ya 5 kali makan, cuman anaknya nggak bisa diam habis makan. Oke. Pada saat Ibu hamil, apakah ada kendala, Bu? Oh, enggak. Nggak ada ya. Kemudian pada saat melakukan perawatan terhadap adik, siapa namanya, Bu? Koming Parwati. Koming Parwati. Adakah kendala juga atau mengalami kesulitan? Oh, enggak juga. Oke, siap. Baik. Terima kasih Bu Swastini. Sama-sama. Sekarang saya ingin ke Dr. Bayu, Dok. Ya. Ini kan yang juga menjadi bahasan kita adalah mengenai stunting. Bagaimana sebenarnya kondisi stunting saat ini di Bali dan kedepannya apa nih ya program yang akan dilakukan oleh pemerintah dan juga pendapat dari ahli. Silakan Dr. Bayu. Mohon izin Pak Kadis. Seperti yang kita lihat baik di video maupun apa yang disampaikan oleh ibu yang kebetulan anaknya menderita stunting di Bali. Ini sebetulnya ada apa dengan stunting di Bali khususnya Pak Dokter, dari segi kebijakan mungkin ada langkah-langkah yang ingin dilakukan sehingga ke depan kasus-kasus seperti ini jika memungkinkan sesuai dengan judul kita hari ini bisa nggak kita istilahnya menuju Bali bebas stunting, apalagi ada tagline optimis di sana pasti bisa. Nah ini bagaimana nih kira-kira nih, apakah ini sebuah impian saja ataukah bisa kita wujudkan gitu? Silakan Pak Kadis. Terkait dengan penanganan stunting ya nanti ya. Saya rasa ini bukan impian. Ini adalah wujud nyata yang akan kita capai. Kita melihat saat ini pertama tren penurunan stunting ya dari 2018 sampai 2001 sangat signifikan untuk di Bali. Dan ada juga beberapa kebijakan dari Bapak Gubernur terkait dengan pembentukan tim koordinasi
terus tim percepatan penurunan stunting yang secara serentak juga dibentuk di kabupaten kota, terus di kecamatan, di desa, itu menandakan adalah komitmen kita di pemerintah Provinsi Bali, masuk juga pemerintah kabupaten kota, sampai ke kecamatan desa, berkomitmen untuk menuntaskan stunting. Artinya dengan adanya tren, adanya perhatian dari pemerintah, kita harapkan ini bukan hanya mimpi dan akan menjadi kenyataan akan kita dapatkan nanti ke depan kita Bali bebas stunting. Berarti artinya optimis Pak ya? Optimis. Pasti bisa? Pasti bisa. Oke, ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, sedikit mungkin biar tidak membingungkan di level masyarakat kita, mungkin kita tegaskan lagi, apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan stunting itu? Stunting seperti kita ketahui adalah, tadi ada contohnya, ada anak kecil yang kurus, pendek, jadi yang diakibatkan oleh karena kekurangan gizi secara kronis. Itu menjadi perhatian kita karena untuk menanganinya harus dari awal dia hamil sampai umur 2 tahun untuk saat ini. Jadi namanya 1000 hari perkembangan. Program baru juga ada, ternyata sebelum itu juga perlu. Jadi mulai dari remaja, mau akan nikah, itu juga sangat perlu. Intinya stunting adalah sesuatu yang terjadi pada anak yang bisa sebenarnya kita cegah. Kalau kita bersama-sama berkomitmen untuk menangani ini dari awal. Gitu. Iya, jadi stunting bisa dicegah. Nah, kira-kira dari sisi Kesmas ini, Prof, menyambung kasus yang disampaikan Ibu tadi, yang anaknya pernah mengalami stunting. Ini kan ada sebuah kondisi yang tidak baik gitu ya, bisa dikatakan begitu, tidak baik bagi tumbuh kembangnya generasi ke depan. Apalagi ini cita-cita Indonesia tadi diungkapkan menuju generasi emas di 2045 di saat Indonesia merdeka nanti yang ke 100 tahun. Ini bagaimana Prof menanggapi kasus macam ini yang masih ternyata ada di Bali, walaupun secara data diungkapkan tadi dalam video, Bali termasuk yang paling rendah ya Pak Kadis juga? Paling rendah ya se-Indonesia atas angka stunting 10,9 untuk 2021. 10,9%. Nah ini bagaimana Prof kira-kira, apa ada strategi jitu nih Prof? Atau bagaimana secara kesehatan masyarakat ini yang kita bisa tumbuh kembangkan di masyarakat sehingga masyarakat kita ini lebih aware lah pada kasus-kasus seperti ini, karena ini menciptakan generasi ke depan yang lebih baik, seperti kata Pak Kadis tadi, mestinya dari hulu, tidak dari hilir saja. Silakan Prof. Ya, terima kasih banyak Dr. Bayu atas pertanyaannya. Saya kira kita harus apresiasi dulu nih pemerintah Provinsi Bali. Karena kalau kita lihat data, kita punya berbagai sumber data yang berbeda memang, tetapi kalau kita lihat tren, memang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, dari tahun 2018 dan sekarang pengukuran terakhir di tahun 2021, trennya menurun sangat signifikan ya, dari di atas 20% sampai di bawah 14% target nasional. Terakhir kan di sekitar 10,9%. Tapi kita harus lihat datanya tidak hanya Provinsi Bali, kita harus lihat setiap kabupaten dan bahkan mungkin setiap desa di Provinsi Bali. Nah, itu ada namanya disparitas atau kesenjangan. Jadi ada kabupaten kota yang sangat rendah seperti Denpasar misalnya, kemudian juga Gianyar, tapi juga ada kabupaten yang sangat tinggi stuntingnya. Misalnya kita bisa bilang Karangasem dan Klungkung. Kalau Klungkung kita pecah lagi, itu secara spesifik kita temukan di daerah Nusa Penida. Nah, jadi tentu saja pemerintah Provinsi Bali tidak bisa hanya memakai indikator angka 10,9% tadi yang di bawah angka nasional, tapi kemudian harus fokus pada daerah-daerah yang stuntingnya cukup tinggi. Nah, tadi Pak Kadis juga menyampaikan ini kan kondisi gagal tumbuh dan gagal berkembang gitu nggih. Jadi ancamannya bukan pada kondisi sekarang gitu. Gagal tumbuh, gagal kembang berarti bukan saat ini, tapi di masa depan. Nah, itu sebabnya kita menciptakan generasi emas. Jadi kita harus cegah stunting sekarang untuk menciptakan generasi ketika mereka mencapai usia remaja, dewasa, mereka menjadi tumbuh secara produktif ya dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Jadi saya kira walaupun Bali masih
dibandingkan provinsi lain memang lebih rendah, tapi kalau kita lihat per kabupaten harus ada daerah yang diperhatikan. Wow, ternyata tidak sesimpel apa yang dibayangkan ya. Tidak hanya melihat bahwa stunting itu kita sudah rendah loh ini di Bali dibandingkan wilayah lain di Indonesia begitu ya. Namun tidak cukup hanya itu, ternyata kita perlu lebih spesifik lagi di wilayah mana di Bali ini yang masih mengalami perbedaan, artinya dalam angka kasus-kasus stunting tadi. Nah, ini yang saya ingin tanyakan lagi, kenapa bisa berbeda ini Pak Prof? Ini kan unik jadi pertanyaannya. Kenapa bisa berbeda? Ya, ini kebetulan kan kami dari Forum Rektor Indonesia bekerjasama dengan BKKBN ya, dan di pusat dan juga perwakilan itu melakukan analisis situasi. Kemarin sudah sempat kita presentasikan di level nasional dengan tim BKKBN pusat dan perwakilan di Bali. Ternyata kita menemukan sesuatu yang menarik ya. Nah, tim ini saya sampaikan dulu terdiri dari Universitas Udayana, dari Poltekkes, Denpasar, ada dari Dianapura, dari Stikes Wiramedika, kemudian dari berbagai perguruan tinggi swasta lain di Bali, termasuk Universitas Warmadewa juga. Nah, hasil yang paling signifikan kami temukan ada perbedaan sangat signifikan bermakna antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Nah, ternyata wilayah pedesaan itu jauh lebih tinggi ya. Kalau kita ukur confidence interval namanya tingkat kepercayaan itu juga pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Nah, kalau kemudian kita teliti lebih dalam lagi ada yang namanya faktor spesifik, faktor sensitif. Nah, faktor spesifik ini ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Misalnya cakupan ASI eksklusif, cakupan imunisasi, balita gizi kurang, gizi buruk yang mendapatkan penanganan secara tepat, akses ke pelayanan kesehatan untuk antenatal care, tablet tambah darah itu misalnya yang spesifik. Kemudian yang sensitif itu misalnya yang paling kentara untuk Provinsi Bali adalah akses kepada air minum yang bersih dan sehat. Kemudian akses ke sanitasi jamban. Nah, kalau kita cermati tadi saya sampaikan, Klungkung di Nusa Penida, Karangasem di belakang Gunung Agung. Kondisi-kondisi tadi memang ada pada yang lebih buruk dibandingkan daerah-daerah yang tidak stuntingnya tinggi. Jadi itu yang kira-kira harusnya diintervensi. Berarti ada keterlibatan antara sektor satu dengan yang lain. Kalau kita lihat tidak cukup hanya persoalan keterlibatan sektor kesehatan, bukan demikian? Iya, betul sekali. Kalau yang spesifik bisa kesehatan dengan layanan kesehatannya, itu tugasnya teman-teman di dinas kesehatan untuk mengelolakan, dan rumah sakit, puskesmas, bidan, dokter. Tapi yang sensitif ini akses ke layanan kesehatan jalan, itu siapa yang ngurus? Kemudian air bersih, ini, Prof, toilet. Prof, kalau berbicara tentang intervensi sensitif tadi, mungkin dari dinas ada langkah-langkah yang sudah diambil, Dok? Kalau kita berkuat karena salah satu program kita ya, kita mulai dari visi kita ya, visi pemerintah Provinsi Bali ya, ada visi Nangun Sarketi Loka Bali, jadi dengan melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Terus sana juga kita ada misi mengembangkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil, merata, dan berkualitas. Jadi didukung oleh pengembangan sistem database riwayat kesehatan berbasis kecamatan. Setelah itu kan diimplementasikan melalui program memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Itu mulai dari Polindes, Poskesdes, terus Pustu, Puskesmas. Ya, nanti yang paling terlibat dalam pelayanan masyarakat kan Posyandu, sampai ke rumah sakit misalnya. Itu yang kita perkuat. Karena kita tahu program sekarang juga kita fokus ke pelayanan primer di Provinsi Bali. Jadi promotif dan preventif. Karena salah satu yang sangat-sangat berperan dalam penanganan stunting adalah promotif dan preventif. Itu bisa kita terapkan implementasinya di paling ujung sekali Posyandu. Karena di Posyandu adalah di sana pemberdayaan masyarakat. Posyandu dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. Jadi di sana terlibat kader-kader dari masyarakat dan juga melibatkan tenaga kesehatan. Di sana nanti peran masyarakat untuk terlibat langsung dalam penanganan untuk mempercepat penurunan stunting di Provinsi Bali. Ya, jadi tidak hanya sektor kesehatan yang berperan langsung di sana ya, namun rasanya lebih banyak sektor-sektor lain yang mestinya ikut dalam pencegahan atau penurunan angka stunting di Bali. Betul, makanya ada tim yang dibentuk oleh Bapak Gubernur, melalui tim
percepatan penurunan stunting, ada tim koordinasi, itu melibatkan para stakeholder, para pemangku kepentingan semua, dari PU, dari dinas yang lain, jadi terlibat semua, BKBN semua terlibat. Nah, itu langsung ke nanti desa adat kebetulan semua. Pak Dinas, Pak Prof juga di studio juga hadir teman-teman kita dari dinas-dinas terkait, ya, berkaitan dengan intervensi spesifik nanti ya. Dan di ujung Zoom ya, Dr. Kandre, Ya. Kadana ya, ada teman-teman kita juga yang menyaksikan di Zoom, YouTube juga. Nanti kita akan berbincang di sesi berikutnya. Pak Dokter mohon izin ya. Tapi sebelum ke sana dulu ya, kita perdalam dulu ilmu tentang stunting ini ya. Tadi sudah dibicarakan tentang data-data sedikit, dari video sudah ada disampaikan juga. Kemudian kenapa ini berbeda, ternyata menyangkut perwilayahan juga ya Pak Prof ya. Nah ini kan kondisi Bali yang begitu unik ini Pak Prof. Kan harus ada strategi yang unik pula untuk mengentengahi masalah tersebut. Tadi katanya di belakang Gunung Agung gitu ya, di Karangasem contohnya ya. Apa nih strategi yang intervensinya yang paling tepat untuk kita? Tentu kan tidak bisa disamaratakan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Karena Karangasem termasuk juga tinggi, kemudian tadi disampaikan Kelungkung, Bangli, Jembrana bahkan ya masih tinggi di Bali. Nah ini kira-kira menurut Prof atau Pak Kadis, langkah-langkah spesifik atau unik apa nih? Karena tidak cukup hanya kolaborasi yang kita lakukan, mesti ada intervensi yang unik nih. Kira-kira menurut Pak Prof dengan Pak Dinas gimana nih? Silakan Muna. Iya. Silakan. Kalau kita ada contoh ya beberapa kabupaten yang sudah menerapkan sesuatu yang unik ya. Contoh di Kabupaten Badung adanya Megar Basari. Itu ada gerakan 1000 hari. Jadi itu betul-betul melibatkan desa adat. Jadi kepala desanya sangat-sangat menguasai dengan stunting. Di Gianyar juga ada, malah lebih ini lagi, ada awek-awek di sana, perarem di sana. Jadi awek-awek yang menyatakan melibatkan betul desa adat. Di Payangan, di Desa Melingga ada, mungkin itu jadi percontohan yang unik. Ada juga dibentuk posyandu remaja di Gianyar, salah satu juga yang unik yang bisa artinya mempercepat penurunan stunting. Iya. Itu mungkin bisa bisa diimplementasikan di kabupaten lain, hal seperti itu. Iya. Jadi ada komitmen ini saya sama. jadi ingat di Bali ini kan sangat kuat desa adat. Betul. Kalau salah nih Prof, mohon izin kalau memang salah diperbaiki Prof. Sangat kuat ngaruh desa adat. Jadi pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya menyiapkan yang namanya Majelis Desa Adat kalau salah ya. Majelis Desa Adat untuk berkontribusi langsung, bahkan berkolaborasi langsung untuk penanganan stunting ini. Nanti di sesi 2 kita akan tanyakan, karena yang dari Majelis Desa Adat hadir. Oh ya, Ibu dengan Ibu Sira? Ibu Nila, nanti kita berbincang ya. Nanti silakan Dok dikomunikasikan. Namun kita dalami dulu peran desa adat ini secara konsep dari pemerintah kita Bali. Kenapa ini menjadi suatu hal yang unik? Di samping masalah desa adat ini kan peranannya begitu besar kalau di Bali. Nah, kalau aspek ini bisa digunakan untuk bagaimana berkontribusi pada kasus ini untuk perbaikan penurunan stunting yang lebih cepat. Nah, tentu kan menjadi sesuatu yang membedakan dari wilayah-wilayah lain. Ini kira-kira bagaimana menurut Pak Dokter atau Prof dari sisi penelitiannya mungkin Prof, Majelis Desa Adat kita ini luar biasa. Silakan Prof mungkin Prof. Sebelum Pak Kadis. Tadi sudah saya sampaikan ya, hasil penelitian kami menunjukkan perbedaan yang sangat bermakna di desa lebih tinggi dibandingkan di perkotaan ya. Kalau kita lihat tingkat kepercayaan malah ada beberapa desa di Bali yang di atas 30%. Desa ya? Ya, desa. Oh. Desa. Nah, cuma ini artinya kita tahu kalau pedesaan itu adatnya lebih kuat kan dibandingkan perkotaan. Ya. Betul. Meskipun belakangan di perkotaan juga tumbuh sudah mulai. Yeah. Nah, artinya kita harus menggunakan misalnya contoh krama apa istilahnya krama istri. Krama istri. Bahasa sekarangnya Pak Dokter PKK gitu. Mungkin beda. Ya? Kemudian dinas, ya? Kemudian seketruna truni. Karena kan kalau kita bicara 1000 HPH
itu harusnya mundur lagi ke lebih ke awal, hulu, ya. ke remaja, Ke remaja, masa usia subur, nggih. Mereka harus mempersiapkan diri kan. Kalau remaja putri kita ya, kalau kita lihat survei-survei nasional, anemianya tinggi sekali. Wow. Anemianya tinggi sekali. Jadi, nah dan itu kan mempengaruhi proses tumbuh kembang mereka sebagai remaja, kemudian ke arah dewasa dan persiapan Di masa menuju persalinan remaja saja kehamilan. sudah anemia atau Di kurang masa darah, remaja saja apalagi sudah anemia, hamil apalagi gitu ketika ya. hamil. Nggih. Iya, Jadi betul. pelibatan seketurun-turuni, kemudian kerama istri, saya kira sangat penting ya. Jadi yang namanya posyandu tidak hanya diurus oleh Banjar Dinas harusnya dalam bayangan saya, tapi juga ada keterlibatan dari desa Berarti adat. selama ini sudah mulai ya dengan Nangun Satkerti Loko Balinya, Sudah Pak sampai. Kadis. Iya. Kontribusi yang dilakukan oleh desa adat ini Iya, berkolaborasi betul, dengan betul. pemerintah dalam hal ini dinas begitu nggih, Iya. untuk bagaimana mengeksekusi masalah-masalah Betul, ini. betul, iya. Silakan Pak Kadis. Iya, seperti kita ketahui desa adat satu-satunya di Indonesia ya, cuma ada di Bali. Dan perannya luar biasa karena sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat Krama Bali. Jadi kami di dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten kota, puskesmas, yang paling penting kolaborasinya sama desa adat. Karena peran serta desa adat akan sangat menentukan kesehatan di Bali. Karena paling ujung tombak kita, Krama Bali berkolaborasi dengan tenaga kesehatan kita di desa-desa. Kita punya bidan dan desa, ada di pustu-pustu, puskesmas, itu bisa secara rutin bisa bekerja sama dengan desa adat. Melalui program-program desa adat, kita masuk di program desa adat terkait dengan kesehatan, itu sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat visioning nanti akan tercapai apapun yang kita lakukan, karena begitu besarnya. Termasuk dalam menciptakan Bali yang bebas stunting. Betul. Ya. Sangat-sangat berarti berperan. artinya kita pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Oke. Nah, satu hal lagi Pak Dokter dan Pak Kepala, ada keunikan Bali ini ya, berkaitan satu lagi dengan kepariwisataan ini. Ini kan dalam situasi Bali masih memiliki kasus-kasus seperti itu walaupun tidak banyak dan terkecil di Indonesia kasus stuntingnya. Namun ada masalah satu lagi berkaitan dengan pandemi. 2 tahun terakhir ini pandemi, kemudian tentu karena banyak orang yang menggantungkan kehidupannya dari sisi pariwisata. Nah ini kalau kita kaitkan dengan kasus stunting ini bagaimana jadinya ini Pak Dokter dalam kondisi seperti ini? Mungkin dari Pak Prof. Pandey Dumun. Karena masalah ini mesti melalui penelitian ini yang lebih tepat sebetulnya. Kira-kira apa temuannya Pak Dokter? Pertanyaan yang sulit ya, tapi harus dicoba untuk dipecahkan. Pertama, sosial ekonomi sangat berkontribusi terhadap stunting. Prevalensi stunting di satu negara yang sosial ekonominya baik, wilayah yang sosial ekonominya baik, stuntingnya akan lebih rendah. Karena ada kaitannya mungkin dengan kemampuan daya beli keluarga, asupan gizi. Nah, jadi diet, pola diet. Nah, Bali sangat terdampak dengan pandemi di tahun 2020-2021. Tapi dampak besarnya kan di 2021 ya. Karena di 2020 orang masih punya tabungan masih bertahan. Di 2021 yang terasa sekali masyarakat kemampuan daya belinya berkurang. Nah, kita harus ingat stunting ini bukan kondisi yang terjadi hari atau minggu atau bahkan bulan. Ini kondisi yang sifatnya kronis kan, jangka panjang ya. Nah, jadi kalau daya beli itu turun di 2021, konsumsi itu berkurang di 2021, ancamannya bukan 2021, tapi mungkin 2022 dan 2023 dan seterusnya. Jadi gitu. saat-saat ini pasti harus kita melakukan aksi nyata. Saat inilah harusnya kita melakukan aksi nyata, intervensi gitu. Nah, sehingga yang namanya surveillance gizi itu harus digalakkan. Jadi surveillance itu bukan hanya untuk penyakit menular, tapi juga untuk hal yang tidak menular. Jadi harus ada surveillance gizi untuk mengenali 2 hal. Yang pertama, keluarga dengan risiko. Apakah ada keluarga yang berisiko anaknya nanti, entah sekarang atau nanti menderita stunting. Dan yang kedua tentu saja balita yang punya gizi, bermasalah dengan gizi. Sehingga kita bisa intervensi secara cepat. Jadi harus ada pendekatan keluarga di sini. Kekuatan data itu penting. Itu sangat perlu. Jadi data atau pemetaan pemetaan terhadap faktor-faktor di mana wilayah-wilayah yang berpeluang terjadi stunting. Disitulah peran kader berarti kan. Nah, siapa yang punya kader sampai ke tingkat desa?
Nah, ini harus dicoba dipikirkan. Saya rasa BKKBN punya kader sampai di tingkat desa kan, dengan Nanti kita pemantauan tanya sama keluarganya ya. Ibu Kepala Ditanyakan nih, bosnya. BKKBN ya. Tapi di sesi 2 nanti Iya, kita iya. obrolkan lagi. Nah, kembali ke Pak Kadis mungkin sedikit tentang masalah ekonomi nih Pak Kadis. Karena Iya. kita uniknya di pariwisata tadi, kemudian kita punya kasus stunting juga. Iya. Silakan Pak Kadis. Saya setuju tadi. Memang perekonomian kan terkait dengan pendapatan itu sangat terkait. Dan saya juga perlu sampaikan, saat sekarang kita perlu bangkit. Sekarang kita perlu seperti awal lagi. Sekarang kasus COVID di Bali sudah sangat-sangat melandai, antara 10-20 aja per orang ya, per sehari. Artinya udah booster kita tertinggi di Indonesia, udah kalau nasional udah mendekat 70%. Jadi kita serba hebat sebenarnya, booster tertinggi, stunting terendah. Jadi itu adalah modal kita. Kita sudah mulai ya pariwisata. Kalau saya mengutip dari Pak Gubernur sekarang, kalau yang mancanegara udah 3.000, 4.000 per hari. Kalau yang dari wisatawan domestik udah 100.000 ya mungkin ya. Itu kita udah mulai bangkit ya. Ekonomi Bali sudah mulai bangkit, pariwisata Bali sudah mulai bangkit. Itu akan semua kita akan bangkit lagi. Termasuk dalam penanganan stunting. Posyandu kita untuk 2022 udah bangkit lagi, hampir 80% udah aktif lagi. Kita akan gerakan lagi karena ujung tombak kita di sana nanti untuk penanganan stunting. Selain juga peran dari stakeholder yang lain, peran dinas PU, dinas yang lain ya, untuk kesehatan itu ujung tombak kita dalam Intervensi dalam sensitif maupun spesifik Betul, sama-sama harus penting sama-sama ya. penting sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi impian yang dikatakan tadi itu tidak benar ya Pak? Tidak benar. Jadi Bali menuju bebas stunting Pasti bisa. pasti bisa. Oke. Berarti memungkinkan. Memungkinkan. Sangat memungkinkan. Sangat. Ya, karena kita saat ini pun adalah yang paling rendah angka di- stuntingnya di Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Iya, jadi sebelum kita lanjutkan lagi yang lebih tajam lagi tentang apa yang disampaikan para narasumber, mungkin saya balikan ke Dr. Chandra Kardana dulu untuk mencari masalah dulu. Silakan Dok, dicari-cari masalahnya Dok, silakan, monggo. Baik, terima kasih Dr. Bayu. Tadi kita sudah membahas bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan juga Prof. Janurage. Di sana sudah dipaparkan data-data dan juga bagaimana upaya dari pemerintah Provinsi Bali untuk menurunkan bahkan membuat Bali zero stunting atau nol stunting. Sekarang saya ingin ke Dr. Lohdeni. Presiden Jokowi ini sudah menunjuk BKKBN nih Dok sebagai ketua tim lah, sebagai leadernya dalam memecahkan atau menurunkan angka stunting di Indonesia melalui Perpres nomor 72 tahun 2021. Benar Dok ya? Angkanya di Bali nih 10,9 Dok. Target nasional 14% nih. Ambisinya adalah membuat Bali zero stunting. Apakah angka ini tidak terlalu ambisius Dok untuk BKKBN selaku leader dan juga apa yang sedang dan akan dilakukan oleh BKKBN terkait hal ini? Silahkan Dok. Oke, terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini menindaklanjuti Perpres 72 2021 dari BKKBN. Yang pertama ada peraturan BKKBN, Kepala BKKBN tentang Ranpasti, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting ya. Kemudian kita membentuk tim. Jadi kita buat struktur dulu dari atas sampai bawah, sampai di kaki ya, kaki kita di ujung tombak di hulu, yaitu di TPK. Jadi kita di pusat sudah ada SK, di provinsi juga sudah ada SK sampai kabupaten, desa, kecamatan, desa ya. Dan sudah menandatangani komitmen, tentunya bukan SK saja, jadi harus kita bergerak cepat, ya bersinergi, berkonvergensi. Karena pada dasarnya semua OPD sudah melakukan kegiatan dalam percepatan penurunan stunting, tapi masih sendiri-sendiri. Nah dengan adanya Perpres dan Ranpasti ini, kita harus berkonvergensi, bekerja bersama-sama, berkolaborasi, bersinergi, berkelanjutan, dan berkualitas, ya. Kemudian kita juga membentuk Satgas Stunting. Di sekretariat kita bentuk Satgas Stunting yang akan membantu kita untuk memastikan bahwa konvergensi itu memang betul-betul berjalan. Gitu. Jadi ada Satgas Stunting. Kemudian kita juga punya tim audit stunting. Jadi apabila kita menemukan kasus itu dari pakar nih, dari IDAI ada, dari GISI ada,
kita akan gali permasalahannya, kenapa sih dia stunting gitu. Jadi kita cari, kemudian nanti ada usulannya kita berikan kepada pemerintah setempat. Apa yang harus kebijakan yang harus diambil ya. Kemudian kami punya data PK21 di sana ada pemetaan bahwa di desa ini ada berapa sih keluarga yang beresiko tinggi untuk stunting. Kemudian dia resiko tingginya karena apa? Faktor spesifik kah? Apa sensitif? Nah itu nanti intervensinya lebih fokus, lebih tepat sasaran, sehingga hasilnya akan lebih bagus ya. Kemudian kami punya aplikasi karena di musim pandemi ya aplikasi itu sangat penting ya. Ada LC-Mil, elektronik siap nikah dan hamil. Nah itu yang akan membantu antara TPK, tim pendamping keluarga dengan calon pengantin. Karena kita mencegahnya kan dari hulu nih. Yeah. Jadi kita cegah dari hulu tentunya jangan sampai anak yang dilahirkan stunting. Itu. Okay. Kemudian anggaran kita siapkan juga. Jadi kita siapkan sampai di tingkat desa. Nah, jadi melalui pemerintah kabupaten namanya dana BOKB. Nah itulah nanti kita konvergensikan bersama-sama teman-teman OPD yang hadir di sini. Ayo kita jalan bersama-sama. Karena bersama-sama kita tidak dapat mendapat hasil yang bagus. Makanya kita berani bilang Bali bebas stunting. Jadi seperti arahan Bapak Gubernur, Pak Bukaper harus zero stunting. Bali zero stunting. Ya kita harus yakin. Ya itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya juga menangkap semangat nih dari Dr. Lode untuk bisa mewujudkan segera Bali bebas stunting ya Dr. Lode ya. Sekarang saya ingin ke Dinas Sosial dan PPPA Provinsi Bali Bu Anggreni Bu. Tadi Dr. Lode menyebutkan ini harus konvergensi nih, kerjasama terutama memecahkan masalah ini dari sektor hulu nih. Salah satunya adalah menggerakkan PKK dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Peran dari PKK seperti apa Bu? Silahkan. Oke, silahkan. Dari Dinas Sosial. Dinas Sosial ini. Oke, silahkan Bu. Dari peran dari Dinas Sosial seperti apa Bu? Baik. Langsung. Baik, terima kasih. Tadi sudah banyak juga diberikan informasi terkait dengan pencegahan stunting. Nah kami dari Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa terkait dengan pencegahan stunting dari program pemerintah pusat itu sudah banyak program-program yang diluncurkan. Misalnya program-program yang memang pro terhadap masyarakat bawah, seperti program PKH, kita ada program Keluarga Harapan, program bantuan pangan non tunai, ada BST, BLT, itu banyak program yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Nah itu untuk warga yang tergolong miskin. Nah salah satu mungkin kenapa terjadinya stunting karena masalah kemiskinan itu, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah melalui program-program ini diharapkan nanti ini kan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah dari program ini diharapkan dari petunjuknya bahwa ini salah satu program ini adalah untuk pencegahan stunting, di mana pada bahan pangan yang diberikan kepada masyarakat melalui program-program tersebut harus memenuhi ada karbohidrat, vitamin, protein, mineral. Nah itu memang harus terpenuhi, salah satunya untuk pencegahan stunting tersebut. Gitu. Jadi itulah program-program dari Kementerian Sosial yang dikucurkan ke daerah-daerah untuk pencegahan stunting, salah satunya itu. Mungkin itu dari kami dari Dinas Sosial. Terima kasih Bu Anggreni ya dari Dinas Sosial dan PPPA Provinsi Bali. Demikianlah sesi 1 dalam talk show Rembuk Stunting pada pagi hari ini, dan sesaat lagi kita akan juga masih melibatkan para peserta kita dan juga narasumber untuk melakukan diskusi dan menemukan masalahnya nih dan solusi-solusi serta apa kontribusi dari masing-masing pihak terkait dengan penurunan angka stunting di Bali. Dan berikut ini adalah sesi kedua dalam talk show Rembuk Stunting.
Dan pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show Rembuk Stunting yang membahas mengenai Bali bebas stunting pasti bisa. Nah, Dokter Made tadi sudah ada dari BKKBN dan juga dari Dinas Sosial upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan. Dan nanti juga akan ada interaksi lagi, bahkan ada peserta yang ingin memberikan opininya, kemudian data-data lebih jauh lagi bagaimana bisa menuju Bali bebas stunting nih, Dok. Dan bagaimana caranya itu Caranya penting. yang juga tidak kalah penting ya. Betul. Baik, silakan Dokter Bayu. Baik, terima kasih. Jadi di sini juga hadir Bapak Kepala Desa dulu. Ya, Bapak Kepala Desa, selamat ini datang ya. Ini warganya ya, Pak Kepala. Ya. Warganya mengalami kasus stunting. Kalau kita lihat sebelum kita akan bertanya dengan Pak Pande, Prof Pande dengan Pak Kepala Dinas, kaitannya apakah ini permanen sifatnya, kerusakannya, nah itu nanti beliaunya ilmunya ya. Sekarang apa sih yang Bapak sebagai Kepala Desa di sana lakukan ketika menemukan kasus-kasus seperti ini di warganya? Ini jadi mungkin sedikit pencerahannya Pak, silakan mungkin dibagi di forum ini sehingga teman-teman yang lain nantinya yang mengalami kasus yang serupa ini bisa mengambil langkah-langkah seperti yang Bapak nanti akan sampaikan. Silakan Pak. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Salam kebajikan. Jadi terima kasih Bapak-Bapak narasumber, ada Pak Kadis, ada Prof dan yang hadir di ruang ini. Jadi pada remuk pagi hari ini topiknya sangat menarik buat kita. Jadi menurunkan angka stunting khususnya kita di Bali. Jadi kalau kita juga sepakat tadi dengan tagline itu menuju Bali bebas stunting, itu sangat bagus sekali. Jadi untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 sesuai dengan 100 tahun Indonesia Merdeka itu buat impian kita semua sebenarnya. Dan saya secara pribadi sangat-sangat mendukung dan sangat setuju itu. Jadi kalau kita mau punya daya saing yang bagus, yang bebas daya saing di dunia internasional, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menciptakan generasi emas untuk mempunyai daya saing di dunia internasional. Salah satunya adalah bebas stunting. Keren. Ya, terus bebas stunting. Sepanjang masih kita punya angka stunting, daya saing itu tidak akan pernah kita capai. Oleh karena demikian, dari berbagai kami mungkin sedikit banyak bicara. Bahkan penanganan stunting itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu harus satu punya komitmen dulu. Punya komitmen yang kuat bagaimana kita betul-betul menangani stunting secara serius, secara komprehensif dan konvergensi. Jadi penanganan stunting itu memang harus dari hulu sampai hilir, bahkan terbalik, bahkan dari hilir ke hulu bahkan. Tidak cukup dari hulu ke hilir. Itu kalau hilirnya buang habis kayak air dari mata air sampai di laut habis. Tapi filosofi air, ketika dia di laut dia jadi embun, jadi uap, dia kembali jadi hujan, jadi ke hulu lagi. Jadi oleh karena demikian, jadi penanganan stunting itu tidak cukup pada satu level kehidupan. Itu harus semua level siklus kehidupan itu harus bertanggung jawab terkait stunting. Satu level kehidupan saja lepas, stunting akan muncul ya. Contoh, kalau kita ibaratkan yang mana lebih dulu telur sama ayam. Gak bisa yang jawab, yang penting mana yang dibilang duluan. Sama. Mana lebih dulu kemiskinan daripada stunting? Dari mana dulu stunting atau kebodohan? Itu kan siklus. Kalau kita menarik benang merah definisi stunting itu mudah sekali sebenarnya menangani. Kan cuma gagal tumbuh kembang akibat gizi yang buruk yang berkepanjangan. Cukup aja gizinya selesai kan? Tapi itu kan tidak ternyata. Walaupun kita asupan gizi berimbang dengan apapun, stunting masih muncul. Buktinya di kota dengan ekonomi yang cukup. Kami penelitian juga di desa Pak. Neneknya, maaf, SN, kakeknya SN, cucunya stunting. Kalau dari segi ekonomi, dia sangat cukup. Kalau dia memberikan makan yang cukup bergizi, sangat memungkinkan. Tapi dia stunting. Artinya, penanganan stunting itu betul-betul harus
lintas sektor, lintas sektoral, semua lini, semua kehidupan harus bertanggung jawab bagaimana penanganan stunting itu bisa dilakukan. Nah, makanya dengan definisi atau temuan yang dilakukan oleh TNP 2K misalnya, Tim Nasional Percepat Penanggulangan Kemiskinan, itu lebih berkembang lagi. Bahkan kalau saya lagi lebih berkembang lagi, Pak. Jadi kalau ada stunting sekarang seperti ini misalnya, apakah ada keturunan mungkin, apakah ada pola asuh mungkin, apakah betul-betul cuma asupan gizi mungkin, atau secara keluarga mungkin. Makanya saya bilang tadi, di semua level kehidupan harus bertanggung jawab. Yang saya lakukan Pak pertama, ketika tahun 2013 stunting itu muncul, kami kaget sebenarnya. Kaget, masa sih Gianyar ada stunting ya? Padahal secara ekonomi terkaya, APBD-nya cukup tinggi. Dan secara merata dilihat di desa kehidupan masyarakat aman-aman saja. Iya. Artinya temuan dari TNP 2K tadi ya. Nah, itu tahun 2017 kalau nggak salah Pak ya. Nah itu mendapatkan bahwa sekalian juga dengan Pak Prof. Pande dengan Pak Kadis, ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting ini ternyata tidak betul kata Bapak tadi, tidak hanya persoalan makanan, namun ada faktor lain, pola asuh gitu ya, kemudian ada bagaimana dia kontrol hamilnya, setelah dia melahirkannya kayak apa gitu ya, penanganannya, kemudian sampai pada masalah sanitasi, nanti kita bicarakan masalah sanitasinya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin bertanya ke Prof dulu, apa ini bisa dicegah nggak Prof? Artinya ditangani nggak kalau sudah terjadi seseorang kita dapatkan dengan anak yang stunting ini, bisa nggak kita lakukan terapi dari penelitian nih Pak? Durus. Nanti ada teman dari IDAI ya, juga bisa membantu biar tidak hanya satu sisi. Betul. Tapi semua penyakit prinsipnya bisa dicegah dan diobati. Semua penyakit termasuk bahkan HIV ada obatnya kan. COVID juga ada obatnya, tapi menyembuhkan berbeda. Menyembuhkan berbeda. Nah, COVID juga demikian. Ngomong COVID, maaf saya. Stunting juga demikian. Stunting bisa dicegah. Kita sudah bicara pencegahnya dari tadi cukup banyak. Nah, sekarang apakah bisa ditangani? Nah, itu dia. Nah, ketika kita menemukan bayi dengan stunting, tentu saja harus ditangani. Karena kan seperti yang saya sampaikan tadi, ini kondisi gagal tumbuh kembang yang berdampak di masa depan. Kita temukan anak dengan stunting punya risiko lebih besar. Kira-kira dampaknya ini apa ya dok? Kalau dampak jangka pendek mungkin ada, jangka panjang mungkin ada. Kalau dampak jangka pendek, anak itu akan lebih rentan untuk terkena penyakit infeksi. Kayak siklus dia. Penyakit infeksi menyebabkan stunting berulang. Tapi kalau sudah stunting lebih rentan lagi terkena penyakit infeksi. Siklusnya hampir sama Pak ya. Terkena diare, terkena masalah paru. Tidak putus-putus ini kalau kita tidak coba untuk memutuskan rantai itu ya. Sehingga dia harus ditangani dengan asupan gizi yang baik tentu saja. Nah kemudian ini kan seperti yang kita sampaikan tadi, kita bahas berulang kali, ini adalah risikonya di masa depan. Ada dua hal yang paling utama, fungsi kognitif dan kemudian kecerdasan sehingga itulah generasi emas kan, harus cerdas kan. Gimana mau cerdas kalau stunting di masa kecil semua. Cerdas, sehat, punya daya saing Bapak bilang tadi ya. Yang pertama fungsi kognitif, yang kedua risiko untuk PTM, penyakit tidak menular. Jadi ada banyak studi kohort di dunia yang menunjukkan ketika masa kecil stunting di usia dewasa lebih tinggi kemungkinan untuk penyakit tidak menular seperti diabetes misalnya. Diabetes, sakit kencing manis itu ya. Iya betul. Dan kemudian masalah-masalah metabolik lain ya, yang misalnya stroke gitu ya, stroke, kemudian jantung, hipertensi. Wow. Jadi mau tidak mau memang harus diintervensi. Artinya ketika seseorang anak ini kena stunting, artinya reversible ya? Apa irreversible? Nah ini pertanyaan yang sulit mudah untuk menjelaskan. Stunting itu kan kondisi dia gagal tumbuh panjang atau tinggi dibandingkan set score istilahnya. Set score itu adalah semacam rata-rata panjang atau tinggi badan yang normal di level populasi. Nah, kita pakai ukurannya minus 2 SD gitu misalnya. Nah, kondisi pendeknya ini kemungkinan besar saya sampaikan dia akan bertahan tetap pendek. Tetapi kan kita bisa intervensi dengan asupan gizi yang baik, sehingga kemudian dampak kognitif dan kemungkinan juga dampak untuk PTM-nya bisa ditangani di masa depan. Jadi saya ingat ini, tetua kita ya, mungkin bahasanya sudah mulai langka sekarang ya. Mungkin ada yang pernah mendengar tentang polo emboh otak puyung. Pernah ya? Kayaknya ini dia kaitannya ya. Kalau kita bicara tentang tradisi
otak puyung pelumbung ya. Artinya apa yang diungkapkan tetua kita sebetulnya sudah mewarning itu ya. Hanya mungkin secara temuan medis seperti Pak Prof ini mesti melakukan penelitian dulu, bahkan melakukan pemeriksaan apakah itu CT scan otak gitu ya, CT scan kepala atau MRI ya, untuk membuktikan bahwa betul-betul otaknya puyung pelumbuh gitu ya. Kita gunakan studi kohort untuk seperti Kohort, ya? Kohort itu namanya pengamatan longitudinal. Oh, jadi kalau ke depan ya? Ke depan. Ke Jadi depan. pada kelompok populasi yang stuntingnya lebih Iya. banyak, produktivitas di masa depan penyakit tidak menularnya Iya. itu lebih tinggi ya, yang penyakit tidak menularnya dibandingkan menular, yang ya. stuntingnya lebih rendah. Nah itu sebabnya kita sekarang Indonesia kan double burden ya, penyakit infeksi tinggi, dewasa, Penyakit tidak menular bebannya tinggi. BPJS itu apa? Ya. Diabetes mellitus, jantung, hipertensi, ginjal, dan kanker. Itu semua penyakit tidak menular. Itu semua penyakit tidak menular. Apa karena jangan-jangan stunting kita? Kalau kita ukur stunting kita di tahun 60-an, 70-an, Retro berarti ini, retro. kan lebih tinggi dibandingkan Iya. kondisi sekarang. Jadi kalau kita tidak ingin masalah ini berulang di masa depan, cegah stuntingnya sekarang. Ya. Dari sekarang, Iya. apakah Bali bisa Pak? Nah, kalau bisa ini kita harus optimis kan? Nggak boleh nggak optimis. Oh, siap. Kita harus Ini tadi optimis. Bapak sudah mengungkapkan juga bahwa lintas sektor itu sangat berperan. Iya. Nah, Jadi cuma kita- ada cumanya, Pak Dr. Iya. Bayu. Cumanya begini, ini kita harus agak hati-hati ini dengan Bapak Kadis juga. Iya. Bebas itu harus didefinisikan dengan baik. Nah, Nih, kenapa demikian? Saya mohon maaf harus mengatakan ini karena stunting bukan penyakit menular. Dalam konsep pengendalian penyakit Oke. ada namanya eradikasi eliminasi ya. Nah, itu hanya berlaku untuk penyakit menular. Ya. Kita bisa buat 0. Tapi penyakit tidak menular itu hampir mustahil dibuat Iya. 0. Nah, sepakatan internasional yang disebut dengan bebas itu bukan 0, tetapi 2,5%. oh Iya, standar. Iya. Terendahnya. Di bawah. Terendahnya di bawah Di bawah 2,5% itu 2,5% healthy Udah population, dianggap populasi yang bagus. sehat. Sudah bagus. Sudah bagus. Jadi tidak salah Pak Gubernur mengatakan bebas stunting, tapi kita akademisi dan praktisi mesti memahami makna itu dengan benar. Jadi Bahwa bukan kata nol ya. bukan 0. Jadi kita harus tetap waspada gitu. Iya. Ini artinya kita tetap harus waspada karena seperti yang disampaikan Bapak tadi akan ada celah selalu untuk Iya. muncul stunting. Betul, ini, betul. begitu. Karena faktornya juga banyak ya Iya, Pak. Ya. betul. Pak Kadis mungkin ada tambahan? Iya, pertama saya sangat mengapresiasi Pak kepala desa dari mana Pak? Desa apa Pak? Di Gianyar. Desa Bona kalau salah ya? Desa Bona. Bona itu dekat saya Pak. Saya belah Batu Pak. Jadi Tetanggaan Pak. saya luar biasa Pak. Bapak begitu paham dengan Luar biasa. paham sekali dengan stunting. Hal ini yang sebagai nanti implementasinya hasilnya akan sangat terwujud kalau mudah-mudahan rekan-rekan Bapak Strobari betul-betul memaham juga tentang stunting. Karena kita harapkan yang garda-garda terdepan yang betul, karena dari hulu jelas kan biar Bapak bisa balik lagi ke hulu ya. Iya, betul. Mutar. Intinya kita juga dari kesehatan Pak, tenaga kesehatan kita, ada Ibu Ketua IBI di sini nanti. Beliau punya anggota di pelosok-pelosok Pak. Silahkan berkolaborasi dengan para bidan desa. Mereka mungkin, karena komprehensif kita Pak ininya, penanganan stunting. Pengetahuan, bukan cuma kita ngasih makanan, enggak. Pengetahuan ibu-ibu hamil di ini kan itu ranahnya ibu-ibu bidan nanti hulunya ya, Pak Dokter, ya. di desa itu yang memberi, nanti kita juga akan memberi sebenarnya Kak Monep Pak, rutin Pak kita ke puskesmas, ke bidan-bidan desa. Mereka juga akan meneruskan ke masyarakat desa dengan peningkat pengetahuan. Jadi dari remaja juga sasaran kita, makanya posyandu itu yang paling penting karena pasti Bapak Kepala Desa yang klien-kliennya yang membina mereka. Di sana yang sangat berperan. Kita bikin posyandu yang betul-betul paripurna. Jadi semua lengkap dilayani. Selain pemberian ya tablet yang untuk ibu hamil yang untuk mencegah juga ya dalam 1000 hari pertumbuhan anak. Jadi luar biasa Pak. Mudah-mudahan Iya. nanti Kita betul-betul berikan kan, Pak. ini ya, Ke depan aplaus ya, saya yakin. aplaus yang keras ini Betul. buat Pak Kepala Desa Bona, Iya. luar biasa. Oke. Baik, kita sambungkan lagi Iya. dengan masalah-masalah lain.
di lintas sektor. Silakan dok. Iya dok, saya juga dapat ilmu baru nih tadi penjelasan dari Prof bahwa bebas stunting itu bukan berarti nol ya, tapi ada standarnya dan itu juga yang menjadi arah kita ke sana nih. Betul. Yang tidak kalah penting adalah pencegahannya nih, Dokter Bayu. Bagaimana kan nanti awalnya dari hulunya adalah pencegahan sampai akhirnya nanti diobati atau diterapi. Yang memegang peranan penting dalam pencegahan ini adalah salah satunya Majelis Desa Adat nih, Dokter Bayu. Saya ingin Ibu Nilawati Bu, ini yang dari hulunya sejak calon pengantin harus diberikan edukasi Bu ya, bagaimana sebelum nanti dia membina rumah tangga, memiliki anak supaya juga keturunannya sehat. Apakah dan sudah ada program-program nggak ya? Nah itu dia, karena itu. Majelis Desa Adat ini termasuk organisasi yang penting yang paling berperan di desa. Bali. Ya? Betul, Dokter Bayu. Satu-satunya itu salah Pak Kades ya, desa adat yang paling ini ya di Bali ya. Satu-satunya di Indonesia ya, bahkan ya, Dokter Bayu ya. Silakan Bu Nila, gimana nih Bu kontribusinya supaya bisa memberikan edukasi yang benar nih kepada calon pengantin. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi kita di sini sudah sepakat bahwa Bali bebas stunting. Ini luar biasa. Karena kita sadar bahwa anak-anak lah yang nanti akan menjadi generasi penerus. Nah, di sini atas inisiatif dari Ibu Dr. Laude, kita sudah dibentuk ini, ada tim lintas sektoral, ini sudah luar biasa. Nah kemudian di dalam operasionalnya di lapangan, kami Desa Adat menjadi muara terakhir, jadi terminalnya. Jadi terminalnya sasaran dari program itu tentu nanti masyarakat Desa Adat. Nah di sini di Bali memang spesifik satu-satunya Desa Adat itu ada di Bali. Di Bali Desa Adat jumlahnya ada 1.493. Sedangkan Desa Dinas ada 746. Posyandu ada di Desa Dinas. Nah, jadi posyandu itu ada di Desa Dinas. Desa Adat tidak ada posyandu. Tetapi yang nanti menjadi sasaran untuk mengerahkan masyarakat sama dengan program KB dulu kan terkenal Bali itu berhasil ada KB Banyar. Nah, jadi sistem Banyar, nah itu kan di Desa Adat. Memang kalau masyarakat di Bali, kalau sudah Desa Adat yang mengerahkan, mereka pasti akan keluar semua. Jadi untuk pengerahan, untuk program, kalau kami diberikan, nah kami akan segera mensosialisasikan. Jadi Ibu Dr. Laude, kami sudah menunggu, sebab kalau kami Desa Adat kan tidak terlalu paham stunting itu pencegahannya bagaimana. Lain kalau misalnya kepala Desa Adat itu sudah sama pinternya seperti kepala Desa Bone. Kan begitu. Nah, sekarang bagaimana kita mencerdaskan perangkat-perangkat yang ada di Desa Adat? Baik itu kepala desanya, penyarikannya, ada Yowanenya di Desa Adat tuh sekarang trune-trune itu Yowane. Nah, jadi Yowanenya, nah itu semua ada krama istrinya. Nah, krama istri ini yang sangat berperan. Nah, kami menunggu ini apa yang kami harus edukasikan kepada yang terdepan di perangkat Desa Adat ini. Nah, kami yakin semua Desa Adat akan siap melaksanakan program demi untuk kita Bali bebas stunting. Mungkin itu. Nah, memang selama ini kami sudah tahu di desa itu ada TPK. Kesulitan TPK itu di dalam melaksanakan tugasnya adalah untuk menemukan cantin. Karena di Bali memang cantin ini masih belum biasa. Orang perencanaan pengantin itu di Bali itu belum biasa. Belum ada. Sudah Pak memastikan duase lagi 1 bulan baru boleh tahu siapa yang akan menikah dengan siapa. Nah, ini memang agak sulit. Namun bukan berarti pencegahan dari hulu itu kita tidak bisa lakukan. Kita lakukan pada saat setelah mulai menikah. Nah, itu pun sudah dari hulu juga. Walaupun
terpotong sedikit dari santinnya. Jadi memang kita akan berusaha menyadarkan para Yowane supaya mengakses program apa namanya? LC-Meal. Ya, LC-Meal itu. Jadi kita akan informasikan kepada Yowane-Yowane yang ada di desa adat supaya mengakses program LC-Meal itu. Jadi kalau Yowane sudah tahu program itu, mereka akan sadar bahwa mereka harus memeriksakan kesehatannya sebelum menikah. Itu harapan kita. Wah, luar biasa ini Dokter Kardana. Dok, saya ingin minta tanggapan dari Dokter Lode nih. Kan antusias banget nih Dok dari Majelis Desa Adat ini untuk bisa kolaborasi juga dengan pemerintah dan juga BKKBN. Tanggapan singkatnya Dokter Lode. Terima kasih Bu Nila. Jadi kita sudah terus ketemu ya. Ketemu rapat koordinasi, fokus group discussion ya kan. Kita pelatihan, kita MDA-nya semua sampai tingkat kabupaten kota. Nah, kami sudah menyiapkan buku saku tentang stunting. Nah, yang kami tunggu adalah surat edarannya dari Bendesa Agung yang berjanji memberikan segera surat edaran ke semua majelis desa adat di kabupaten yang di MDA lead-nya. Jadi mohon itu yang kita sinergikan bersama-sama. Tentunya kami ingin apa yang bisa kita lakukan hari ini, yuk kita lakukan. Jangan menunggu surat-surat dulu. Yang jelas kita sudah tahu bahwa keputusan Menteri Agama mewajibkan semua calon pengantin 3 bulan sebelum menikah harus di-screening kesehatannya. Agar kita yakini bahwa calon pengantin ini nanti siap nikah dan hamil. Jadi nikahnya, hamilnya sehat gitu, sehingga anak yang dilahirkan sehat. Jadi masa prewednya aja 15 juta, pemeriksaan AB 15.000 nggak berani, ya kan gitu, demi anak yang dilahirkan sehat. Biasanya ya. dicek apa itu Dok? Ya tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, ya status gizi ya dengan HB, hemoglobin darah. Iya ringan ini pemeriksaannya nggak ada HIV, nggak ada ini ya. Padahal sebetulnya kalau kita bicara lihat konteks tadi Dok sebutkan pre-wedding, kalau pre-wedding itu kan a moment ya, jadi satu momen itu saja. Ya. Prekonsepsinya prekonsepsinya ini justru akan memiliki dampak yang besar, apalagi berkaitan dengan generasi emas, bukan? Iya, betul. Wow. Itu. Jadi mindset kita harus semua kita mengubah mindsetnya berubah. Ini calon pengantin Bahwa, ini sama para remaja ada genre di sini. Iya, silakan. Mbak, ini kalau ngomong masalah calon pengantin ini kan ada nih salah satu yang masih ingin menikah barangkali yang menjadi calon pengantin. Silakan perwakilan dari genre nih, gimana sih, apa penting nggak sih melakukan pemeriksaan sebelum menikah atau justru preweddingnya? Karena kan momennya tagline ini menikah sekali seumur hidup, jadi preweddingnya yang justru lebih glamor begitu. Silahkan. Ya. Langsung aja. Terima kasih kesempatannya. Jadi dari saya pribadi, selaku perwakilan dari Forum Genre dan sekaligus sebagai remaja putri, ya di sini bagi saya pribadi lebih penting untuk melakukan pengecekan seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Kepala tadi. Ya. Nah, memang betul seperti yang tadi dikatakan bahwa prewedding itu just a moment, tapi sedangkan pemeriksaan sebelum pernikahan itu lah yang sebenarnya Iya, sama. langkah awal Kita bukan cuma catin loh, Gus tuh kampus sekarang ini. Yang memang udah di ini kan. Iya, ulus kan sekarang kampus. Remaja-remaja ini. Baik. Oke, saya ke Pak Ngurah nih dari Persatuan Ahli Gizi Provinsi Bali, Pak. Ini penting nih sebelum menikah dan juga prekonsepsi ini kesehatannya, gizinya harus dijaga supaya pada saat menikah, kemudian memiliki anak juga orang tuanya sehat dulu nih sebelum memiliki anak yang juga sehat. Gimana nih, Pak Ngurah? Gitu ya. Ya, silakan Baik, Pak. terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi memang mereka itu dari sudut pandang gizi ya. Jadi bagaimana kita sebagai syaratnya sertifikat calon pengantin tadi yang sampaikan bahwa memang persiapan di mana-mana seperti kita ketahui persiapan itu jauh lebih panjang daripada
pelaksanaannya. Jadi kalau kita lihat di olahraga gitu persiapannya bertahun-tahun, tapi tandingnya cuma cuma hari H sebentar aja, tapi persiapannya yang luar biasa. Jadi di mana-mana kita harus merubah ya. Jadi mindset para remaja kita menyiapkan sesuatu lebih awal, lebih dini, sehingga mereka siap ya. Jadi karena kita ingin membangun negara, ya bukan lagi saya suka gitu, tapi negara lah yang kita bangun, sehingga kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya tentang persiapan masa depan mereka. Nah itulah yang harus kita lebih tekankan lagi kepada remaja kita, sehingga anak-anak yang kita lahirkan, yang dilahirkan nanti ke depan itu menjadi generasi emas. Nah seperti itu. Oke, itu dia Dokter Bayu. Ini tadi sudah ada dari generasi muda ya, Nadia tadi ya yang sudah memberikan pendapat. Ini sekarang ada yang juga sudah bergabung melalui Zoom. Ada yang ingin memberikan pendapat atau ini opini terkait dengan Bali bebas stunting? Pasti bisa nih kita ya. Silahkan dari Zoom meeting, peserta Zoom meeting. Boleh mengangkat tangannya atau memberikan reaksi, mengangkat tangan di layar sehingga bisa dilihat nih siapa yang ingin memberikan pertanyaan barangkali kepada narasumber maupun pendapatnya terkait dengan Bali menuju bebas stunting nih. Silahkan. Oke, sambil menunggu mungkin Dok, kita lanjut dulu. Oke. Nanti kalau memang ada, silakan mengajukan tangan. Oke, nanti kita masih akan melihat juga para peserta Zoom meeting ini yang ingin bertanya. Berbicara masalah persiapan, Dokter Bayu, ini yang juga tidak kalah penting adalah ibu hamilnya nih. Betul. Yang juga memberikan peranan penting adalah dari bidan. Iya. Sudah hadir Ibu Putu dari Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Bali. Tadi Dokter Ano mengatakan yang juga tidak kalah penting nih bidannya nih hingga ke pelosok-pelosok desa memberikan perawatan, kemudian edukasi. Nah sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh bidan di Bali, Bu Putu, terkait dengan untuk membebaskan stunting nih di Bali? Silahkan Bu Putu. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi Bapak Kadis yang saya hormati, Bapak Propande, Pak Dokter, dan seluruh hadirin yang ada di ruangan ini yang saya hormati. Pertama-tama kita menyampaikan bahwa gerak langkah kita di IBI, yang mungkin Bapak Dokter juga sudah semua tahu bahwa IBI itu selalu berada di garda terdepan, berada di ujung tombak. Kalau kena peluru paling depan juga ya Dok ya. Jadi beberapa usaha yang telah kami lakukan dengan teman-teman yang ada di desa, yang bertugas di Pustu, apakah mereka praktik mandiri bidan, di Polindes dan seterusnya, itu sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya ikut terlibat dalam posyandu tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya, sekarang ada tim pendampingan keluarga, yang motor penggeraknya adalah seorang bidan. Nah itu tugasnya siang, malam, pagi, sore, jadi tetap harus membuka pintu, tidak boleh menutup pintu dalam hal ini. Nah itu yang sudah kami lakukan selain melakukan komunikasi, informasi, edukasi kepada seluruh masyarakat. Dan kami juga terlibat bersama-sama dengan tim penggerak PKK Provinsi, sudah turun untuk berbagi dan menyapa masyarakat di seluruh Bali, di seluruh kabupaten kota, malah sampai ke Nusa Penida. Bukan hanya untuk berbagi dan menyapa, tetapi juga kami memberikan bantuan berupa makanan tambahan, baik kepada ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, juga termasuk anak-anak yang kurang gizi atau yang disebut juga dengan stunting. Sudah kami lakukan dalam 2 tahun terakhir ini, menggandeng tangan dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, dan juga lewat Badan Kerjasama Organisasi Wanita yang dalam hal ini diketuai oleh Ibu Wakil Gubernur. Kami juga kedua-duanya bergandeng tangan untuk ikut serta bagaimana caranya menuntaskan stunting yang ada di Provinsi Bali. Selain itu kami juga melakukan webinar lewat Zoom meeting kepada seluruh halayak, termasuk ketua tim penggerak PKK kabupaten kota, kecamatan, desa, malah sampai ke Dasawisma. Dengan harapan tentunya untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Bali dan juga untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi berbagai usaha sudah kami lakukan, namun menurut kami
dengan memberikan KI atau dengan jalan-jalan yang kami katakan tadi untuk memberikan bantuan ke desa-desa itu rupanya masih belum maksimal. Belum maksimal. Tapi pertanyaan saya terutama kepada Prof. Pandi dalam hal ini sebagai ahli kesehatan masyarakat, bagaimana pandangan Prof terhadap hal tersebut? Dan kedua, kira-kira apakah ada intervensi lain atau pendekatan-pendekatan lain yang harus kami lakukan untuk menekan angka stunting di Provinsi Bali? Nah, jika itu ada, seperti apa? Tolong diberikan kami arahan. Terima kasih. Silahkan, Dokter Bayu dipandu langsung nih, Dok. Kira-kira ada gimana, pertanyaan dari Bu Putu nih. Siap, apa Dokter. advice-nya dan masukan kepada bidan di Bali nih? Iya, kira-kira bagaimana tanggapan dari Prof. Pande berkaitan dengan apa yang dialami oleh Ibu bidan kita di lapangan ini? Silakan, Prof. Makasih banyak, Ibu Putu. Ya. Saya kira kesulitan untuk menjelaskan stunting ke masyarakat itu bukan hanya dialami oleh profesi bidan ya. Hampir semua profesi kesehatan mengalami kesulitan, termasuk kami juga di kesehatan masyarakat. Contoh nyatanya tadi, ibu dengan keluarga stunting. Anak saya baik-baik saja. Dia sangat aktif. Dia cuma agak kurus, mungkin sedikit pendek. Tapi bahasa Inggrisnya it's okay katanya. Ya kan? Nah, saya kira ada dua hal yang penting. Yang pertama, pesan kita, isi pesan. Memang beberapa kali isi pesan kita, praktisi kesehatan maupun policy makers terkait stunting tidak salah ya, tapi agak keliru gitu. Isi pesannya terlalu berfokus pada masa sekarang. Misalnya apa? Pendek. Nah, masyarakat kita kemudian akan berpikirnya nak biasa, nak Bali kan mulu pendek. Orang Bali kan memang pendek. Dr. Bayu mungkin jarang pengecualian. Ya kan? Nak mekaste atau orang kaya baru tinggi-tinggi gitu. Karena genetik, keturunan kan gitu kan. Jadi pendek bukan masalah gitu. Nah, kita tidak pernah atau mungkin agak jarang ya memfokuskan kampanye stunting pada dampak masa depan. Kita pengen anak kita pinter nggak? Kita pengen anak kita jadi orang yang produktif nggak di masa depan, orang yang sukses tidak. Jadi yang kira fokus kampanyenya harus agak shift sedikit, harus agak berubah sedikit. Sehingga orang berpikirnya adalah mencegah begitu Bu, bukan menerima pendek atau tidaknya gitu. Bahkan ada yang mengatakan kerdil gitu. Kerdil ini kan juga kompleks ya, sulit itu. Jadi nggak similar dengan stunting, beda dia. Itu yang pertama, isi pesan. Yang kedua, tiang kira yang masalah edukator kesehatan selama ini adalah menyampaikan secara inovatif. Kita masih pakai gaya lama. Padahal anak-anak muda sekarang itu harus pakai cara baru. Nah, ini bagus, Dok. Masalah kekiniannya pakai aplikasi. Iya. Atau pakai sosmed. Iya. Kenapa nggak TikTok? Yang lihat sekarang kalau bidan mengedukasi, sekarang ada banyak bidan-bidan cantik-cantik, muda-muda. Dulu juga begitu, Bung. Dulu Bu Putu juga cantik sekali pasti. Tapi bidan-bidan muda sekarang kan kenapa nggak bikin edukasi lewat TikTok? Membantu teman-temannya untuk sadar bahwa kalau nikah itu konsekuensinya besar loh. Ya memang betul cinta, tapi nanti begitu nikah, buka gitu kan, buka, kamu akan baru tahu status suami itu setelah nikah. Ya kan? Tahu status istri setelah nikah kan? Padahal bisa direncanakan gitu. Jadi model-model inovasi ini yang saya kira harus, pesan-pesan inovatif ini yang harusnya mulai dipikirkan ya. Itu sebabnya harusnya lintas sektor. Kalau orang kesehatan kan nggak ngerti sosial media banyak ya, nggak ngerti cara mengemas pesan dengan jadi teman-teman dari media, dari FISIP, gitu, ilmu sosial komunikasi politik itu harus diajak untuk ikut gitu. Bukan cuma orang kesehatan. Peran lintas sektornya itu harus dikedepankan, betul. Karena terlebih dari proporsi tadi antara intervensi spesifik dan sensitif, ternyata memang lintas sektor ini yang lebih banyak. Betul. 70%. 70%, iya, betul. Iya. Jadi kita ini orang kesehatan tidak banyak sebetulnya. 30% aja. Iya. Sehingga kalau hanya melibatkan diri kita yang anak orang kesehatan saja, ya terbatas lah. Terbatas, betul. Terbatas. Silakan, Dok. Ya, ini ada yang ingin memberikan pendapatnya melalui Zoom nih, Dok. Jadi saya persilahkan, sudah ada yang raise hand melalui aplikasi Zoom. Kita ingin menyapa dulu, silahkan boleh ditampilkan di layar bagi peserta atau boleh saya sapa dari mana ini? Silahkan. Boleh sebutkan nama dulu. Yang di Zoom silahkan.
Oke. Baik, sambil menunggu Iya, Prof, siap. sambil menunggu Dok, saya ingin ke Dinas PUPR Kim dulu nih. Iya. Terkait dengan tadi kan kita sudah membahas tentang pencegahan, Iya. kemudian pola dietnya dari gizi, Betul. kemudian juga pola asuhnya. Saya Iya. ingin yang juga jadi pilarnya adalah terkait dengan sanitasi dan Sanitasi juga atau lingkungan. air bersih. Lingkungan. Tadi juga Pemukiman. sempat disinggung juga oleh Prof dan juga Dr. Anom. Iya. Silahkan Ibu dari Dinas PUPR Kim ini gimana nih? Sudah cukup banyakkah warga di Bali yang memiliki sanitasi yang bersih dan juga jamban tadi yang juga yang harus dimiliki untuk mewujudkan Bali lebih sehat? Om Swastiastu. Swastiastu. Jadi kalau stunting kita punya tujuan untuk bebas stunting. Mhm. Kalau di PU kami punya ini moto 100-0-100. Ya. Jadi 100% untuk pemenuhan akses air minum, kemudian 0% untuk kawasan kumuh, dan 100% lagi untuk pemenuhan akses sanitasi. Jadi untuk sampai saat ini, sampai 2021, data kami baru mencapai 87,20% untuk pemenuhan akses air minum, kemudian 8% untuk kawasan kumuh, dan 91,55% untuk akses sanitasi. Jadi yang kita push sekarang adalah sanitasi aman. Karena di sanitasi layak kita sudah lebih dari target kita, yaitu target Pemprov 89,79 dan capaian kita 91,55. Jadi sanitasi aman itu adalah sanitasi baik itu melalui MCK, IPLT, tapi harus jika septic tank harus disedot maksimal 5 tahun sekali. Jadi pada saat ini kan kita kalau dia tidak penuh tidak kita sedot, padahal kita tidak tahu apakah itu bocor septic tank kita. Jadi itu maksimal 5 tahun sekali harus kita sedot. Kemudian kalau untuk di perkotaan kita sudah punya DSDP. Jadi melalui jaringan yang langsung dikelola oleh rekan kami di UPT Air Limbah. Jadi sudah langsung melalui jaringan dan langsung kita bayar, tidak perlu lagi disedot dari situ. Kemudian untuk air minum, kita menuju air minum layak. Pada saat ini kita sudah mencapai 87,20%. Jadi air minum layak itu adalah air minum yang terlindungi, yang meliputi baik itu keran, hidran umum atau penampungan air hujan, atau mata air dan sumur dengan jarak minimal 10 meter dari pembuangan, baik itu septic tank atau pembuangan limbah lainnya. Kemudian untuk kawasan kumuh kita karena sanitasi juga banyak terjadi di kawasan kumuh. Jadi kawasan kumuh kami masih 8% ya yang di seluruh Bali. Jadi itu ditangani sesuai sama kewenangan baik itu pusat, Pemprov maupun APBD maupun kabupaten kota. Jadi itu terus dalam hal untuk pemenuhan 100-0-100 ini kami tidak bekerja sendiri, kami tetap dibantu oleh teman-teman kami dari BPPW, dari kabupaten kota maupun dari CSR yang ikut menangani hal-hal tersebut. Ya, di Mungkin samping itu yang tadi kami data sampaikan. target ya Ibu ya, ada nggak temuan berkaitan dengan kasus stunting yang diakibatkan oleh sanitasi? Dari data ini, data. Mohon maaf kalau data untuk khusus ke stunting kami belum punya. Belum, ya. Jadi data tata laksana sanitasi di Bali ini sudah targetnya 100-0-100 gitu ya. 100-0-100. Ya, luar biasa. Tapi sudah sedikit lagi, hampir 9% untuk di pemukiman tadi ya. Di pemukiman tinggal menjadi target dari PUPR. Ya, silakan Dok. Dokter Bayu, yang juga dekat dengan air bersih dan juga sanitasi ini kan adanya penyakit yang bisa ditularkan melalui air. Iya. Atau lewat kotoran manusia begitu. Yang juga dekat adalah terkait dengan infeksi rotavirus nih, dokter. Saya ingin Dokter Sanjaya, Dok. Rotavirus ini kan juga menjadi salah satu penyebab stunting karena kalau begitu terus-menerus terinfeksi dengan rotavirus, pencernaan si anak ini bisa terganggu, Dok. Dan saya juga ingin tanya adalah apakah stunting ini masih bisa diobati, Dok? Ada batasan umurnya yang bisa kita kejar sebelum akhirnya anak ini mengalami gangguan otak, gangguan pencernaan yang lebih permanen, begitu, Dok? Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kami mengucapkan mengenjalikan Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Kadinkes, Prof,
dan pembawa acara semua dan teman-teman yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini dalam rembuk stunting. Yang pertama apa yang tadi dibahas ya, saya dari awal aja ya, dari yang pertama yang dibahas saya sangat setuju ya. Saya setuju penanganan stunting ini tidak mudah ya, apa yang ditargetkan itu perlu usaha ekstra ya, yang ditargetkan apa yang dibilang Prof untuk mencapai 2,5% ke bawah itu perlu usaha yang ekstra. Tapi memang kita harus optimis ya, kita harus optimis ya. Ya harus komprehensif dan konvergensi, saya sangat setuju. Ya kalau kita berbicara dari awal, dari hulu, tentunya dari seperti yang tadi disampaikan pranikah dan 1000 hari kehidupan. Ini yang jauh sangat lebih penting ya. 1000 hari kehidupan, terutama pada saat-saat nanti ibu hamil, pada bidan-bidan yang merawat ibu-ibu hamil di rumah. Nah ini yang perlu diedukasi awal bahwa pada saat hamil si ibu ini harus sudah mencoba makan segala macam. Ya baik itu pare yang pahit, yang pedas ya. Jangan junk food aja. Kalau junk food aja nanti saya yakin anaknya akan rewel untuk makan. Akan susah untuk makan pada mulai MPASI. Karena kita tahu pada saat bumil si anak akan mengecap air ketuban. Ya apa itu rasanya? Dari situ dia pernah akan merasakan. Kalau dia udah biasa makan yang pahit, yang pedas, nanti pada saat itu banyak udah hasil penelitian kohortnya itu ya. Sehingga itu yang perlu diajari pada ibu-ibu hamil. Jangan memilih makanan ya yang dia ibu sukanya aja ya, junk food sama boba aja, nanti anaknya pasti akan susah untuk makan. Ya, itu yang dari 0 sampai 1000 hari kehidupan. Nah, tadi ada pertanyaan apakah irreversible? Kita ketahui ya 1000 hari kehidupan, satu dari dalam kandungan yang 9 bulan ditambah umur 2 tahun. Nah, pada saat pembentukan otak kita mulai 0 sampai 2 tahun itu 60% udah volume otak udah terbentuk. Ya, sampai 3 tahun 80%. Nah, ini yang sisanya ini anak umur 3 tahun ini 80% sudah sama dengan volume otaknya kita. Nah, di atas 3 tahun tuh tinggal stimulasi lagi sedikit untuk mencapai dia dewasa 100% itu. Jadi kalau dia di sini bermasalah, tentunya dia akan untuk mengejar itu akan susah. Ya, untuk mengejar itu akan susah. Kalau volumenya baik itu dari sebelum 2 tahun atau sebelum 3 tahun. Tentunya apakah mungkin kalau kita bilang irreversible total sih mungkin tidak ya, asal bagaimana prosesnya tentunya waktu akan menentukan ya. Makin lama dia mengalami stunting si anak, otomatis volumenya otaknya makin lama dia kurang, tentunya hal ini akan susah untuk kita kejar kan itu. Nah, terus berkaitan dengan stunting ini juga masalah makan. Ibu-ibu atau yang di lapangan mungkin bisa melihat ya, pada anak-anak yang di bawah 6 bulan itu jarang stunting. ASI-nya bagus, jarang dia stunting. Mulai MPASI ya, mulai MPASI berkaitan dengan yang saya bilang tadi. Ya, MPASI ini ada 2 kelompok ya. Satu memang berkaitan dengan ekonomi ibu, mungkin tidak terlalu banyak ya kalau di Bali tadi udah dibahas, mungkin pada saat Covid mungkin ada tapi tidak terlalu banyak. 2, ekonomi yang cukup tapi kualitas makannya kurang ya. Artinya begini, satu ya, sekarang tuh ibu-ibu sosialita yang banyak ya kadang-kadang suka niru yang belum tentu benar ya. Makan harus begini, harus organik, harus ini aja, harus ini aja. Padahal kualitas gizinya itu belum tentu cukup. Ini yang sering terjadi ya. Itu ekonominya bagus itu. Tapi mungkin knowledge-nya juga sebenarnya bagus. Cuma permasalahannya itu. Nah, ya. ini ada satu lagi mungkin selain kita berbicara tentang masalah fisik, ini kan fisik ya. Fisik, tubuh fisik, ada tubuh psikologis pengaruh nggak? Ya. Mungkin ada ibu dari MC. Silakan. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Ya, terima kasih kepada dokter. Ya, saya sebenarnya tadi
pas kita bicarakan tentang preventif itu yang sangat penting ya. Dalam artian bahwa kita memang mempersiapkan itu bukan hanya untuk dalam kesehatan, bukan hanya sehat fisik tetapi sehat jiwa begitu ya. Karena itu memang kita harus yang pertama adalah mempersiapkannya ya. Jadi dari awal gitu. Agar ini tadi calon-calon pengantin begitu, mereka sudah tahu bahwa membentuk sebuah keluarga itu bukan hanya tadi ya atas dasar cinta terus ya melakukannya saja begitu ya, tapi tidak mempersiapkannya bahwa mereka sebenarnya menciptakan gitu ya generasi bangsa gitu. Jadi yang justru besok adalah generasi emas begitu ya. Karena itu memang secara awal harusnya sudah dipersiapkan. Kita ada sebenarnya ada sebuah lembaga yang yaitu gerakan sekolah karakter calon ayah dan ibu. Jadi ayah ibu itu jangan hanya secara fisik ya, kesehatan memang perlu, tapi secara karakter juga perlu dipersiapkan begitu. Sehingga mereka siap menjadi seorang ayah dan ibu. Pertama mungkin pasangan dulu, setelah itu seorang ayah dan ibu, dan akhirnya tadi benar-benar menghasilkan anak-anak yang siap. Dan kalau tadi dihubungkan dengan gizi juga, bahwa sebenarnya kan masalah makanan itu bukan hanya enak ya, tetapi juga mungkin kreativitas dari ibu itu untuk membuat anak itu mau makan. Ya, walaupun mungkin bahan bakunya sederhana, tetapi kreasi yang pas pasti anak akan tertarik, dan tadi kita akan menghasilkan anak-anak yang tidak milih-milih makanan lagi, tapi mereka juga sehat secara fisik maupun tentu saja jiwanya, karena mereka terbentuk pertumbuhannya adalah fisik ya, tapi perkembangannya adalah terbentuk sebuah karakter yang pas untuk anak-anak begitu. Gitu sih. Ya. Ya. Wah, luar biasa ya. Jadi tidak hanya pengaruh dari persoalan tubuh fisik yang disampaikan oleh Dr. Sanjaya, juga ada persoalan psikologis yang juga mestinya kita siapkan untuk mencetak generasi emas ke depan. Betul. Wah, luar biasa nih Dok, diskusi kita hari ini dengan narasumber juga yang luar biasa. Mungkin closing statement-nya Dok dari para narasumber, silakan. Silakan Dok, dari begitu banyak masukan, kemudian solusi-solusi dan juga komitmen dari berbagai pihak nih, apa nih yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini terkait menuju Bali bebas stunting? Silahkan Prof. Pandi terlebih dahulu. Ya, saya kira Bali punya semua ya untuk bebas stunting. Yang kita butuhkan komitmen dan bekerja bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Karena ini nggak bisa ditangani hanya dengan satu orang yang sebagai hero, tapi semua harus jadi hero. Saya kira itu. Luar biasa, semua harus jadi hero. Untuk Bali menuju stunting pasti bisa. Bagaimana Dok? Silakan ditutup Dok. Saya sangat setuju. Jadi dengan kita bersama-sama ya, berkolaborasi semua profesi, semua stakeholder, dari ini sebenarnya dari pusat sampai paling Pak Kepala Desa, banyak semua akan terlibat. Mudah-mudahan dengan keterlibatan semua pihak, semua stakeholder, semua profesi. Karena saya tadi juga ada sekolah karakter luar biasa, program nanti namanya program untuk calon pengantin. Saya dengar dari ini Ghost to Campus juga, jadi remaja dari kampus juga di ini sama BKKBN, luar biasa. Dengan dari lebih hulu lagi nih, bukan cuma dari calon pengantin, ada hulu lagi. Ghost to Campus, jadi remaja di kampus sudah disasar juga. Dengan begitu kita akan optimis Bali bebas stunting. Oke. Ya, untuk lebih semangat lagi dan menunjukkan antusias kita untuk mewujudkan Bali bebas stunting, saya punya yel-yelnya nih Dok. Untuk itu saya minta nanti para peserta yang juga hadir di studio ini untuk bersama-sama berdiri. Boleh yang di Zoom juga bisa mengikuti, nanti saya kasih arahan. Kalau Bali menuju bebas stunting, ini tunjukkan tangan seperti ini, pasti bisa. Oke? Ya, saya mohon untuk Bapak Ibu dapat bangkit berdiri bersama-sama, nantinya kita menunjukkan semangat dan juga komitmen kita menuju Bali bebas stunting dan menuju generasi emas Indonesia. Oke, saya mulai. Menuju Bali bebas stunting, pasti bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Silakan duduk kembali, dan untuk selanjutnya saya mohon kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Lode, untuk bisa hadir di atas panggung dan menyerahkan apresiasi kenang-kenangan kepada narasumber yang sudah
memberikan informasi dan juga berbagi kepada kita semua. Kami persilahkan Dr. Lode. Ya. Untuk Dr. Bayu, Pak Kadis dan juga Prof, boleh berdiri, boleh agak ke depan mungkin ya. Ya, biar bisa lebih jelas. Ya. Silahkan, boleh tepuk tangan. Salaman dulu. Terima kasih banyak Bu Kepala. Oke, boleh tepuk tangannya lagi Bapak Ibu. Oke. Ya, boleh dilanjutkan dengan foto bersama. Mungkin ya, silahkan mengambil tempat. Siap, lanjutkan. Siap, pasti. Prof, ngiring. Baik, sudah mengambil posisi. Oh, Pak Kades itu. Oke, silahkan. Oke. Berencana itu keren. Nah, Ya. oke. Habis ini pasti bisanya ya. Berencana keren. Stop Stop stunting. stunting. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Ya, sekali lagi. Yang mana kameranya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Tarik ya. Oke. Terima kasih Dr. Lode. Ya, demikianlah acara talk show Rembuk Stunting pada pagi hari ini. Semoga informasi yang dibagikan, kemudian komitmen dan juga antusiasme bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya masyarakat Bali untuk bisa mewujudkan Bali bebas stunting. Akhirnya saya Chandra Kardana beserta Dr. Bayu, Pak Kadis dan juga Prof. Pande dan juga seluruh peserta Rembuk Stunting kali ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam acara talk show selanjutnya. Bali menuju bebas stunting. Pasti bisa. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.